bagaimana dahsyatnya alam kubur. Rasulullah SAW senantiasa berlindung dari siksa kubur. Ini Pak, Rasulullah senantiasa berlindung dari siksa kubur. Maka tentu bagi kita jauh lebih harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Ya. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Ya. Ini menunjukkan betul-betul dahsyatnya alam atau siksa kubur, Pak. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati kuburan dua orang yang baru saja dikubur. Kemudian Rasulullah berhenti bersejenak, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, mohonkanlah ampun kepada dua orang ini, karena sesungguhnya dua orang ini sedang disiksa." Begitu. Ini menunjukkan ada siksa kubur, begitu juga ada nikmat kubur. Harus kita yakini. Nah, alam kubur adalah pintu akhirat. Alam kubur ini alam sebelum alam akhirat atau yaumul kiamah. Sebelum Allah membangkitkan kita, Pak. Ya, ini waktunya juga panjang, Pak. Panjang sekali. Ya. Dan siapa yang selamat di alam kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih ringan. Ini betul-betul sangat menentukan. Karena mulai alam kubur ini sudah tidak ada kesempatan untuk beramal, Pak. Ya. Kesempatan untuk beramal itu hanya ketika alam dunia. Padahal kesempatan di dunia itu jauh lebih singkat daripada alam kubur dan juga alam akhirat apalagi. Tapi yang singkat, yang di dunia ini betul-betul sangat menentukan. Ya. Apalagi alam kubur ini menjadi pintu dan sangat menjadikan gambaran apakah dia akan selamat di akhirat atau mendapatkan nikmat, ya, atau justru dia akan diadab. Itu tergantung amalan di dunia dan akan terlihat ketika di alam kubur. Ya. Barang siapa yang selamat di dalam kuburnya atau selamat dari siksa kubur, maka perjalanan ke sana akan jauh lebih mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka dipastikan dia tidak akan selamat dari azab neraka. Gitu. Maka ada sahabat yang ketika disebutkan siksa-siksa neraka, dia tidak menangis. Tapi begitu disebutkan siksa-siksa kubur, dia menangis yang luar biasa. Kemudian ditanya oleh seorang, "Kenapa engkau menangis ketika disebutkan alam kubur, tapi tidak menangis ketika disebutkan siksa neraka?" Dia mengatakan, semua yang tidak selamat di alam kubur, maka dia akan tidak selamat dari siksa neraka. Maka perjalanan kita itu setelah alam dunia adalah alam kubur. Sementara perjalanan setelah alam kubur itu panjang sekali, Pak. Panjang sekali. Bahkan kalau kita hitung satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung, yang kalian rasakan ketika di dunia. Satu hari di sana. Ya. Sementara perjalanan akhirat itu bukan sekedar antri sebentar kemudian orang masuk neraka atau masuk surga. Nah, perjalanannya panjang. Ada beberapa episode, ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah kebangkitan. Kemudian adanya hisab. Hisab, hitungan. Dihitung amalan baiknya berapa, amalan buruknya berapa, amalan jahatnya berapa. Maka ketika hisab ini, Pak,
Allah betul-betul menampakkan ya ketelitiannya dan tidak meninggalkan amal sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tampak semuanya, Pak. Ya. Kemudian pembagian kitab, ditampakkan kitab kepada kita. Ya. Ketika ditampakkan kitab, ini kita akan terkejut-kejut, Pak. Akan terkaget-kaget. Ya. Karena dalam kitab itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di dalam kitab itu tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semua tercatat di situ, Pak. Amalan-amalan yang mungkin sudah kita lupakan, amalan-amalan yang sudah kita tidak ingat sama sekali, itu ketika ditampakkan catatan, kita semua akan terperangah. Iya, saya pernah ini terus dari mulai balik sampai ketika kita meninggal, semua tercatat di situ. Dari mulai balik, Pak. Loh, kalau anak-anak tidak. Ya, karena rufi'al qalam, diangkatnya pena dari 3 kondisi orang. Pertama, anis sobi, dari anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia bermimpi atau masuk masa balik. Ya, kemudian orang yang tertidur sampai dia bangun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidur terus berbuat dosa di dalam tidur, ini kita penanya nggak nulis, nggak nyatat, orang tidur ngikunya gibah sama orang lain, nah ini nggak dicatat. Maka kalau ibu-ibu pengen gibah waktu tidur aja, ya, rufi'al qalam, diangkatnya pena. Ya. Atau orang yang mabuk atau orang yang gila sampai dia sadar. Bukan orang mabuk ya, orang yang tidak, artinya orang yang hilang akalnya, bisa karena gila, bisa karena mabuk, ya, karena gila. Kalau mabuk dia berdosa karena mabuknya itu, ya, orang yang gila. Jadi orang yang hilang akalnya sampai dia kembali normal. Nah, itu apa yang dikerjakan itu tidak diangkat pena, tidak dicatat oleh pena, tapi pena itu diangkat, begitu. Maka jangan samakan amalan kita dengan amalan orang gila. Ya. Orang gila tidak menutup aurat, jelas biasa dia, karena memang tidak dicatat, wajar orang gila. Ya, jangan ikut-ikutan sama orang gila. Yang normal ikut-ikutan tidak tutup aurat. Nah, ini tidak ada bedanya antara yang berakal dengan yang tidak berakal. Nah, mulai dicatatnya amal itu ketika kita balik. Maka hati-hati, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, harus paham kapan mereka balik. Ya, punya anak perempuan, laki-laki harus ngerti kapan waktunya dia balik, kapan waktunya dia dicatat amal. Berarti sebelum itu kita harus persiapkan. Jangan ketika sudah balik, Bu, saya haid. Oh, kamu haid, sekarang kamu nggak boleh ninggalin sholat. Nah, sebelumnya tidak disuruh sholat, tapi berat. Nah, kenapa? Rasulullah memerintahkan sholat dari umur 7 tahun sebelum balik. Karena untuk persiapan. Begitu nanti masuk ke dalam usia balik, dia sudah haid, maka sudah tidak boleh meninggalkan sholat, harus menutup aurat. Ya, tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Udah wajib itu. Ya, jangan tertipu dengan dia masih anak, sudah SMP anak, ya, masih remaja. Sebenarnya dalam hitungan syariat tidak ada remaja, Pak. Tidak ada hitungan remaja. Kemudian kita tolerir ketika anak remaja itu berbuat salah, keliru, Pak. Bu, ini jebakan setan. Kalimatnya, dia masih remaja, Ustaz, biarin aja lah.
remaja itu kan baru mencari jati diri. Nah, kalimatnya sok bijaksana, tapi sebenarnya ini tidak bijaksana, Pak. Ya, kenapa? Karena amalan malaikat pencatat amal itu mencatat mulai dari balik. Maka walaupun masih remaja, dia berbuat dosa sudah dicatat. Ya. Harus disiapkan sebelum masa. Nah, di dalam kitab catatan itu la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ditinggalkan amalan sekecil apapun ataupun yang besar kecuali semua tercatat di situ. Begitu. Ya, termasuk kadang-kadang kemarin saya ngobrol sama Pak. Kalau ada orang kaya luar biasa, terkadang sampai lupa kekayaannya di mana. Karena kayanya saking luar biasa, nggak ngerti kekayaan di mana saja. Itu nanti di akhirat itu akan dihisap dari semua kekayaan-kekayaannya sekecil apapun. Bahkan kekayaannya sudah dilupakan. Begitu kan banyak, Pak. Kadang-kadang orang saking kayanya nggak ngerti tanahnya di mana saja. Ya, bahkan nggak ngerti perusahaannya di mana saja. Itu kalau hari kiamat, Pak, semua akan dihisap. Begitu. Harta itu jangan hanya melihat yang besar. Harta itu jangan hanya dilihat uang, Pak. Harta, sesuatu, semua yang kita miliki itu adalah harta yang nanti akan dihisap. Contoh, Bapak punya pakaian, nggak pernah dipakai, nanti dipertanyakan, Pak. Ya, punya sandal, punya sepatu, nggak pernah dipakai, beli tapi nggak pernah dipakai, ditanya di hari kiamat, dihisap, Pak. Itu, Pak. Ya, jadi akan tampak semuanya di situ. Harta sekecil apapun, ketika itu adalah harta kekayaan yang punya nilai harga, akan dihisap. Dari mana kamu dapatkan, terus kemudian dengan cara apa kamu belanjakan. Saya belikan pakaian, ya Allah saya belikan pakaian, tapi nggak pernah kamu pakai kan? Iya, berarti mubazir ini. Kena. Ya. Belikan rumah sampai sampai nggak terhitung, ditanya nanti buat apa ini? Nganggur. Itu termasuk menyanyiakan harta, akan dihisap. Begitu. Itu yang tidak salah saja dihisap, diperhitungkan. Apalagi harta-harta yang digunakan untuk maksiat, itu lebih sulit lagi. Begitu. Semua akan tampak, ya. Ketika ditampakkan kitab catatan itu semua nampak. Kemudian ada mizan. Mizan itu adalah sesuatu yang Allah letakkan di tengah-tengah kemudian untuk menimbang. Timbangan, Pak. Mizan itu timbangan. Ya, neraca. Ya, mana amal yang lebih berat mana? Amalan baik atau amalan buruknya? Begitu. Ya. Termasuk ditimbang dosa-dosanya. Termasuk ketika kita berbuat zalim, maka bisa mengurangi timbangan amal baik kita. Termasuk kalau kita ghibah dengan orang lain, maka amalan baik kita akan diambil oleh orang yang kita ghibahi. Ya, itu masuk dalam fase mizan ini, timbangan ini, semua ditimbang. Bentuk kedzaliman semuanya diukur, dibalas. Ini diambil sini, ini diambil sini. Habis itu dia dapat kebaikan ini, tapi diambil ke sini, diambil ke sini. Dan itu betul-betul adil, Pak. Mizan itu. Jadi ketika kita berbuat dosa, walaupun kita punya kebaikan, ya, maka hati-hati, kebaikan kita bisa terambil ketika ada dosa-dosa, apalagi dosa yang terkaitannya dengan hakul adami, hak secara sesama manusia atau sesama muslim. Orang muslim itu haram, hartanya haram untuk diambil dengan cara yang tidak benar, tidak hak. Termasuk kehormatannya,
Seorang muslim itu kehormatannya haram untuk dihinakan, untuk dirusak. Maka menghina, mencaci maki, menfitnah, menggibah itu gak boleh, karena kehormatan seorang muslim itu haram. Ya, haram untuk dilecehkan, untuk dijatuhkan. Ketika itu terjadi, di sini ada perhitungannya, Pak. Amal baik kita berapa, tapi kita gibah ke orang berapa, akan diambil kebaikannya. Kalau sudah terus banyak kita gibahnya, banyak kita mendolimi sesama muslim, sesama orang, maka kebaikan kita diambil, bisa jadi kebaikan kita habis. Kalau sudah habis tapi belum cukup untuk mengembalikan kedoliman kita kepada saudara kita, maka kebalikannya, keburukan dia akan ditimpakan kepada kita. Sudah. Coba Pak, semua akan ditimbang semuanya. Ini ke sana punya kebaikan, tapi dia ke sini punya keburukan, terus ditimbang. Masya Allah. Dan sangat teliti sekali timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di sana ada telaga Rasul, Al-Kausar. Ya. Barang siapa yang diberikan izin untuk minum telaga Rasulullah, maka dia dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Rasakan haus. Ya. Tentu ini orang-orang yang terpilih, tidak semuanya mampu untuk mendekati telaga Rasulullah dan minum dari air telaga Rasulullah SAW. Adanya sirat, adanya jalan atau jembatan di atas neraka yang lebih kecil dari rambut, tapi lebih tajam daripada pedang. Ya. Sirat ini harus kita yakini, ya, harus kita yakini bahwa ini adalah ada, betul-betul hak. Ya. Kemudian ada jannah atau neraka. Ini apakah masuk ke jannah? Jadi perjalanan kita panjang sekali. Sementara hitungan 1 hari di sana adalah hitungan 1000 tahun, seperti yang kita rasakan di dunia. Begitu. Maka kubur adalah pendahuluan akhirat, Pak. Ya. Kuburan atau alam kubur bisa menjadi salah satu dari taman-tamannya surga, taman-tamannya jannah, tapi bisa juga menjadi salah satu dari lembah-lembahnya neraka. Ya. Ketika manusia dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ketika dia orang yang beriman, maka datang 2 malaikat yang sudah membawa kain kafan dan minyak balsem, kemudian akan diambil dari malakul maut tadi. Kemudian 2 malaikat tadi membawa jasad dari orang beriman itu untuk naik ke langit dunia. Dan setiap melewati kumpulan-kumpulan para malaikat, dia mencium bau yang sangat wangi sekali, lebih wangi dari kasturi. Maka malaikat akan bertanya, ini jasad siapa? Maka malaikat yang membawa tadi yang mengatakan, ini jasad Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Disebutkan nama kita asli yang dipanggil di dunia dengan panggilan yang terbaik. Ketika sudah sampai di langit dunia, maka di sana malaikat memohon untuk dibukakan pintu langit. Ketika dibukakan, karena dia orang beriman, maka terbuka dan dia naik ke langit yang 1, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah perintahkan untuk kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Maka dikembalikan. Catat amalnya di dalam illiyin, tempat yang tinggi. Kemudian dikembalikan jasadnya di sana. Setelah dikembalikan jasadnya, datang 2 malaikat, Nakir dan Munkar. Ini malaikat yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur.
Ketika dia mampu menjawab pertanyaan, maka ada suara dari langit, hambaku ini berkata dengan benar. Maka kemudian ya, awalnya dibukakan pintu neraka, ketakutan. Tapi ketika dia mampu untuk menjawab pertanyaan, maka ada perintah, bukakanlah salah satu pintu dari pintu surga. Tampak dibuka, kemudian dikatakan, inilah tempatmu nanti. Bergembira, senang. Kemudian kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datang laki-laki yang berwajah seri, putih, tampan, yang akan menemani dia di alam kubur. Ketika ditanya, siapa engkau? Maka jawabannya adalah, aku adalah amalanmu yang soleh. Sudah, bahagia Pak, bahagia sekali. Dan disitulah makna bahwa kubur itu bisa menjadi salah satu dari taman-tamannya surga. Nikmat sekali, karena dibukakan pintu surga, dia mendapatkan angin dari surga. Begitu ya, bisa melihat indahnya surga bagaimana, walaupun dia masih di alam kubur. Dan sangat berbeda dengan kondisi orang munafik, orang kafir, orang yang berdosa, orang yang bermaksiat. Ketika awal pertama kali meninggal, terlepasnya ruh, berpisahnya ruh dengan jasadnya, maka keluar bau yang sangat tidak sedap, bau busuk yang luar biasa. Ketika dia berjalan naik ke langit dunia, setiap melewati kumpulan malaikat, maka malaikat akan bertanya, ini jasad siapa? Baunya busuk sekali. Kemudian disebutkan nama-nama, dengan nama kita, dengan panggilan yang buruk. Ini Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Disebutkan panggilan kita dengan panggilan buruk. Ketika sudah sampai di langit dunia, langit tertutup. Ketika minta dibukakan, tidak dibuka. Langsung diperintahkan untuk ke tempat yang paling rendah, Fisijin, bahkan dilempar. Jasadnya dilempar ke tempat yang paling rendah. Ketika sudah sampai bertemu dengan jasadnya, dikumpulkan, disatukan dengan jasadnya, maka akan datang dua malaikat Nakir dan Munkar akan bertanya. Dan dia nggak bisa menjawab pertanyaan, dia hanya mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Maka kemudian dibukakanlah pintu neraka, ya, dan diberikan gambaran, itulah tempatmu nanti. Coba Pak, orang belum masuk neraka, tapi setiap hari diperlihatkan neraka. Ini kalau dia bisa gila, pasti gila. Ya, Fir'aun itu ditampakkan tempatnya nanti di neraka di pagi hari dan di sore hari, untuk memberikan azab sebelum azab neraka. Masya Allah. Kemudian kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya sampai menghancurkan tulang belulang. Begitu. Kemudian datang orang dengan wajah yang menyeramkan, hitam legam. Ketika ditanya siapa kamu, maka dijawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Begitu. Itu gambaran bahwa di kubur, di alam kubur itu bisa menjadi lembah-lembah dari lembah-lembah neraka. Itu betul-betul akan dialami. Semua akan terjadi. Maka semuanya kita tentukan di sini ketika kita masih di dunia, Pak. Kita mau menjadikan alam kubur kita menjadi taman-taman surga atau menjadikan lembah-lembah neraka. Itu semua tergantung amalan-amalan kita di dunia. Ya, sangat menentukan. Di dunia sangat menentukan. Maka jangan sampai kita tertipu. Kita tertipu, kita merasa dunia itu segala-galanya. Kita mau hidup selama-lamanya. Enggak ada orang bisa hidup selama-lamanya. Enggak bisa. Kematian itu sesuatu yang paling dekat dengan kita. Ya, kemanapun kita mau lari dari kematian, maka kematian itu akan menemui kita dan tepat di ajal kita, waktu kita. Gak bisa dimajukan sedetik pun, gak bisa dimundurkan sedetik pun. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun engkau
tinggal dalam benteng yang kokoh, nggak akan bisa menghalangi yang namanya kematian. Maka seorang tasawuf bernama Ibrahim bin Adam ketika ditanya, apa sesuatu yang paling dekat di dunia ini dan apa sesuatu yang paling jauh di dunia ini? Dia mengatakan, sesuatu yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Dan sesuatu yang paling jauh di dunia ini bukan barat, bukan timur, Pak, bukan langit, bukan. Tapi yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu kita. Masa lalu, Pak. Gak bisa kita kembali ke kondisi tadi malam, gak bisa. Gak bisa, Pak. Itu perkara yang sangat jauh sekali, gak mungkin kita mencapai. Tapi sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ya. Maka jangan sampai tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang itu kita lupa bahwa kematian itu adalah perkara yang sangat dekat dengan kita, sehingga kita lupa bahwa kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.